Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayat kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, semua amma ba'd. Ikhwati billah wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terpenting adalah sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati billah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad wa karya dari Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita masih berada pada bab yang ke-13, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua di bab ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis pertama di bab ini, yaitu yang berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik atau berbakti kepada kedua orang tua yang kafir. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana al-Humaydi qala, yang telah menyampaikan kepada kami al-Humaydi, beliau berkata, haddatsana Ibnu Uyainah qala, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah, beliau berkata, haddatsana Hisham bin Urwah qala, telah menyampaikan kepada kami Hisham bin Urwah, beliau berkata,
Akhbarani abi. Ya, ayahku telah menyampaikan kepada aku. Beliau berkata, akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin qalat. Ya, Asma bintu Abi Bakrin. Asma ini adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Asma radhiyallahu taala anha berkata, beliau berkata, atatni ummi Raghibah. Ya, telah datang kepadaku ibuku yang bernama Raghibah. Ya, jadi ibunya Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma adalah namanya Raghibah. Ya, beliau menceritakan, Asma radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa pada suatu ketika ibuku ini yang pada saat itu masih kafir, masih musyrik, ya, datang kepada beliau. Lalu kemudian, ya, di Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Asma radhiyallahu taala anha, aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal ibuku ini yang masih musyrik ini, yang masih kafir ini. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku menyambung silaturahmi dengannya? Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Ya, iya, kamu harus menyambung tali silaturahmi kepada ibumu. Jadi di hadis ini, ya, kita bisa mengambil satu pelajaran, ya, satu faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi, ya, menyambung tali silaturahmi, memerintahkan kepada kita untuk tetap berbuat baik, memerintahkan kepada kita untuk tetap berbakti kepada ibu kita atau kepada kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita tersebut masih kafir, atau walaupun kedua orang tua kita tersebut masih musyrik. Ya, jadi bukan agamanya, ya, kesyirikannya atau kekufurannya bukanlah penghalang bagi kita untuk berbakti kepada keduanya. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tetap diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun keduanya atau salah seorang di antara keduanya masih kafir atau masih musyrik. Baik, kemudian qala Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Maka Ibnu Uyainah rahimahullahu taala berkata, fa anzalallahu azza wa jalla fiha. Maka kemudian berkenaan dengan kejadian ini, dengan peristiwa ini, dengan case ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum. Begitu pula tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum, ya, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ya, jadi ini ayat ini, surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini turun berkenaan dengan kasusnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ketika ibunya yang bernama Raghibah datang kepada beliau, ya, lalu kemudian Asma radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW karena beliau belum mengetahui permasalahannya. Ya, beliau belum mengetahui apakah ibunya yang masih musyrik, yang masih kafir tersebut, apakah dia boleh berbakti kepada ibunya tersebut, menyambung tali silaturahmi kepada ibunya tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, iya, kamu tetap harus menyambung tali silaturahmi kepada ibumu tersebut. Maka turunlah, ya, ayat dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, 'anil ladzina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Ya, jadi ini dalil bagi kita untuk kita berbuat baik kepada orang-orang musyrik, berbuat baik kepada orang-orang yang kafir. Ya, selama mereka tidak memerangi kita dalam agama kita dan mereka tidak mengeluarkan kita dari negeri-negeri kita, maka tetap kita harus berbuat baik kepada mereka dan harus berlaku adil terhadap mereka. Ya, apalagi kalau itu masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian di samping itu, boleh jadi dengan kebaikan kita, dengan lemah lembut kita kepada mereka, ya, dengan perilaku kita yang baik, akhlak kita yang baik kepada mereka, kita bermuamalah dengan mereka dengan sebaik-baiknya, boleh jadi itu menjadi, ya, sebab, ya, boleh jadi itu menjadi hidayah bagi mereka untuk kemudian masuk ke
ke dalam Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la an yahdiyallahu rajulan wahid. Ya, andai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada seorang laki-laki, seseorang melalui engkau, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah. Ya, onta merah kita sudah pernah bahas kalau tidak salah, itu harta terbaiknya orang Arab. Ya, itu harta terbaiknya orang Arab. Onta merah itu kalau dikonversikan sekarang mungkin seperti kayak Lamborghini gitu kan, atau Ferrari. Itu kendaraan yang mahal. Ya, itu harganya bisa sampai miliaran, ya, seperti itu. Dari dulu sampai sekarang, kata Rasulullah SAW, jika ada seseorang yang diberikan hidayah, ya, yang diberikan hidayah apapun itu, masuk ke dalam Islam atau mengenal sunnah dan lain sebagainya, gara-gara kita, sebabnya karena kita, itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, daripada onta merah. Baik, ini hadis yang kedua ya, yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua yang statusnya masih musyrik atau statusnya masih kafir. Jadi tetap kita harus menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Tetap kita harus memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Tetap kita harus bermuamalah dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ya, tetap kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut, walaupun keduanya misalnya masih dalam keadaan kafir atau masih dalam keadaan musyrik. Baik. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, berkata al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Musa qala, ya, telah menyampaikan kepada kami Musa, beliau berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muslimin, telah menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar qala, beliau berkata, sami'tu bin Umar yaqul, ya, aku pernah mendengarkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ra'a Umaru radhiyallahu anhu ya kullatan sira'a tuba. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada Abdullah bin Dinar bahwa beliau pernah menyaksikan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau itu melihat, Umar bin Khattab melihat pakaian dari sutra yang dijual, ya, yang diperdagangkan pada saat itu. Maka beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ibta' hadhihi, belilah oleh anda Rasulullah SAW, ya, sutra ini, ya, pakaian atau kain dari sutra ini. Falbasha yaumal jum'ah, lalu kemudian engkau, anda wahai Rasulullah SAW, bisa memakai pakaian yang terbuat dari sutra ini pada hari Jumat, ya, wa idza ja'aka wufud, atau ketika anda menerima tamu dari para qabilah misalnya. Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat pakaian atau kain yang terbuat dari sutra, ya, dijual, diperdagangkan. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bahasa bebasnya ya, wahai Rasulullah SAW, mungkin alangkah baiknya jika anda membeli kain dari sutra ini. Gunanya untuk apa? Anda pakai ketika hari Jumat. Yang pertama. Yang kedua, ataukah anda pakai ketika anda menerima tamu-tamu dari para kabilah? Ya, karena kan Rasulullah SAW itu sering menerima tamu. Ya, nah dari sini juga dalil bagi kita, ya, tidak apa-apa kita mengkhususkan pakaian untuk momen-momen tertentu. Seperti misalnya ada pakaian khusus kita untuk hari Jumat misalnya, ya, atau untuk menyambut tamu misalnya. Atau misalnya ketika hendak menuntut ilmu, atau misalnya kalau para guru hendak mengajar, dia menyiapkan baju-baju khusus, baju-baju terbaik. Saya pernah mendengarkan cerita di Saudi sana, ada seorang ulama gitu ya, yang mana beliau itu selalu mempersiapkan baju terbaiknya untuk qiyamul lail. Kemudian dia siapkan parfum yang termahal, parfum yang terbaik ketika hendak qiyamul lail. Itu ada seperti itu. Jadi ini tidak ada masalah. Ya. Nah, perhatikan di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari kekhususan pakaian pada momen-momen tertentu. Rasulullah tidak mengingkari. Akan tetapi nanti yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah sutranya bagi kaum laki-laki. Ya, itu yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Bukan pakaiannya, pakaian umum, lalu kemudian di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu. Jadi nanti Rasulullah nggak katakan nggak boleh kita mengkhususkan pakaian-pakaian tertentu di momen-momen tertentu. Rasulullah nggak katakan seperti itu. Akan tetapi nanti kita lihat bahwa yang diingkari oleh Rasulullah SAW di sini adalah sutranya, hukum sutranya bagi kaum laki-laki. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna ma yalbasu hadihi man la khalaqa lahu.
Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang yang mengenakan ini, maksudnya mengenakan pakaian, maksudnya laki-laki ya, yang mengenakan pakaian atau kain dari sutra, la khalaqa lahu, maka tidak ada jatahnya, tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Ya, jadi kalau ada orang, ada laki-laki ya, bukan perempuan, ada laki-laki yang memakai kain sutra di dunia, ya, atau dia memakai misalnya cincin emas, ya, perhiasan emas di dunia, maka tidak ada bagiannya di akhirat. Dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Ya, baik itu sutra maupun apa? Maupun emas misalnya seperti itu. Kata Rasulullah, "Inna ma yalbasu hadhihi", sesungguhnya yang memakai ini, seorang pria yang memakai kain sutra ini, man la khalaqa lahu, tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Artinya dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Ya, fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Lalu kemudian diberikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa pakaian yang terbuat dari sutra, yang berbahan sutra. Ya, fa'arsala ila Umar bihullatin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan satu pakaian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang terbuat dari sutra tersebut. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, coba lihat bagaimana kritisnya para sahabat radhiyallahu taala ya terhadap terhadap kemungkaran, terhadap pelanggaran. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang paling tidak bisa melihat kemungkaran ada di depan matanya. Ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di beberapa kasus banyak kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada orang yang songong, kurang ajar kepada Rasulullah, kepada syariat, beliau langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ani adribu unuka hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal leher munafik ini. Ya, itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, ketika beliau dikirimkan satu helai kain dari sutra ini, beliau mengatakan, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta." Wahai Rasulullah, bagaimana saya memakai pakaian dari sutra ini sementara engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan? Artinya bukankah Anda melarang pakaian sutra ini, kain yang terbuat dari sutra ini untuk digunakan oleh seorang laki-laki? Ya, begitu perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam u'tikaha litalbasaha." Wahai Umar, saya itu tidak memberikan kepadamu kain dari sutra ini litalbasaha untuk engkau pakai, untuk engkau konsumsi pribadi, ya, untuk engkau pakai pribadi, enggak. Walakin tabi'aha, tapi saya memberikan kepada engkau buat engkau jual, jadi hasilnya uangnya bisa engkau pakai, kan seperti itu. Au taksuha, atau engkau pakaikan kepada orang lain, ya, atau engkau pakaikan kepada orang lain. Jadi di sini intinya, fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ay yuslima. Maka kemudian Umar pun radhiyallahu taala anhu mengirimkan pakaian, ya, sehelai pakaian atau kain yang terbuat dari sutra tersebut kepada salah seorang saudaranya di Makkah yang saat itu belum Islam, belum Muslim, ya, saat itu belum Muslim. Nah, poinnya di sini, ya, bahwa tidak ada masalah bagi kita untuk berbuat baik, ya, kepada orang-orang yang belum Islam, ya, belum Muslim, atau dia masih kafir, dia masih musyrik. Tidak ada masalah bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, dalilnya mana? Salah satu dalilnya ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, sehelai pakaian atau kain yang terbuat dari sutra kepada Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah, ya, pakaian sutra ini atau kain yang terbuat dari sutra ini tidak boleh dikenakan oleh seorang laki-laki?" Rasulullah mengatakan, "Saya memberikan kepada Anda, kepada engkau, bukan untuk engkau kenakan, ya, akan tetapi saya berikan kepada engkau untuk engkau jual atau engkau berikan kepada orang lain." Ya, maka perhatikan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan kain sutra ini, mengirimkan kain sutra ini kepada salah seorang saudaranya yang berada di Mekah yang saat itu belum Islam, masih musyrik pada saat itu. Ya, nah di sini menandakan bahwa boleh kita memberikan hadiah kepada orang-orang musyrik, kepada orang kafir, gitu kan, seperti itu boleh. Ya, selama mereka itu tidak memusuhi kita dalam agama dan mereka tidak mengeluarkan kita dari agama kita ini. Ya, di Madinah pada saat itu bukan berarti Umar bin Khattab bukan berarti tidak ada lagi yang bisa diberikan oleh Umar, banyak.
Akan tetapi Umar memberikan kepada saudaranya yang masih musyrik pada saat itu. Ini menandakan bahwa perkara ini dibolehkan dalam agama kita. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke bab 14 ya. Kita masuk ke bab 14. Tidak boleh menghina orang tua kita. Babun la yasubbu walidayhi. Ya. Bab tidak boleh mencela atau menghina orang tua. Ya. Jadi di bab ini ya, agama kita, syariat kita melarang untuk mencela atau menghina orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, siapa sih di antara kita yang mau menghina atau mencela orang tuanya? Walaupun ada satu kasus, dua kasus, ya, anak yang sombong, kurang ajar, lancang terhadap orang tuanya, sampai orang tuanya dihina, dicela, dicaci maki, ya, dia berperkara dengan orang tuanya. Bahkan ada, terutama di zaman-zaman sekarang ini, ada yang sampai mengangkat kasus ayahnya itu ke pengadilan, gitu kan, orang tuanya ke pengadilan, sampai dibawa kasusnya ke pengadilan. Padahal dia bukan berhadapan dengan orang lain, dia berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Ada yang berhadapan dengan ayahnya, ada yang berhadapan dengan ibunya. Ada yang sepele, cuma masalah harta yang tidak banyak, harta yang sedikit. Ada yang hartanya banyak, tapi semuanya dibawa ke pengadilan. Ya, subhanallah. Ya, nah di sini ya, syariat kita melarang kita mencela atau mencaci orang tua kita. Mungkin di antara kita yang sudah ngaji ini, ya, mungkin di antara kita nggak ada insya Allah yang melakukan ini, mencela, mencaci maki orang tuanya. Ya, dan mungkin kita bertanya, masa iya sih ada orang yang mencela atau mencaci orang tuanya? Ada, nanti kita lihat kasusnya. Ya, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, An Abdullah bin Amr qala, dari Abdullah bin Amr beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minal kabair, termasuk di antara dosa-dosa besar, ya, karena dosa-dosa besar itu banyak. Ya, termasuk diantaranya kata Rasulullah SAW, ayyashtimar rajul walidayhi, bahwa seseorang mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Ini termasuk dosa besar. Ya. Faqalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in bertanya, kaifa yashtimu? Bagaimana ya seorang anak wahai Rasulullah SAW bisa mencela, bisa mencaci maki orang tuanya? Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, yashtimur rajula, dia, anaknya tersebut, ya, mencaci maki, menghina seorang laki-laki, wa yashtumu abahu wa ummahu, maka si laki-laki yang dihina itu tersebut, anaknya juga mencaci maki ayah dan ibunya. Ya, jadi kalau nggak salah kita juga pernah bahas pada pertemuan yang telah lalu ya, hadisnya ini, bahwa tidak boleh kita mencaci maki ayah orang tua orang lain. Karena kenapa? Ketika orang yang dicaci maki ayahnya tersebut, orang tuanya tersebut, balik mencaci maki orang tua kita, maka itulah hakikatnya kita mencaci maki orang tua kita. Walaupun kita nggak langsung ya mencaci maki orang tua kita, wa'udzubillah, itu nggak kita lakukan. Akan tetapi kalau kita sengaja atau tidak sengaja mencaci maki orang tua orang lain, lalu kemudian si anak tersebut tidak terima, lalu kembali mencaci maki orang tua kita, maka itulah hakikatnya kita mencaci maki atau mengejek atau menghinakan kedua orang tua kita. Baik. An Abdullah bin Amr bin al-As qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, minal kabair indallahi taala, ya, termasuk di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayyastasibba ar-rajulu liwalidihi, bila seseorang menjadi sebab orang tuanya dicaci maki. Ya, jadi walaupun misalnya kita tidak mencaci maki orang tua orang lain, akan tetapi karena perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita, ya, dalam bentuk apalah itu misalnya, ya, perbuatan kita, perkataan kita dan lain sebagainya yang membuat orang tua kita dicaci maki orang, dicela orang, maka pada hakikatnya kita sudah mencela, mencaci maki orang tua kita, dan ini termasuk dosa besar. Ya, jadi kita sekali lagi kita melakukan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, lalu kemudian dengan perlakuan kita tersebut, ya, dengan amalan kita tersebut, ya, apa yang kita lakukan tersebut atau apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan tersebut membuat orang tua kita dicaci maki, dicela oleh orang lain, maka itu termasuk dosa besar, dan itu pada hakikatnya mencela orang tua kita sendiri. Baik, demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula
kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencela ya atau mencaci maki atau menghina ilah-ilahnya, Tuhan-tuhannya orang kafir, Tuhan-tuhannya orang-orang musyrik. Karena kenapa? Boleh jadi dengan kita menghina Tuhan-Tuhan mereka ya, dengan kita menghina ilah-ilah mereka, boleh jadi mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka kembali mencela Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh ya. Banyak di antara kita apalagi di dunia medsos ya, itu kadang-kadang ya mungkin niat kita bagus ya dalam rangka untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar ya, untuk bernahi mungkar, untuk mengingkari ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang liberal ya, orang-orang jil dan lain sebagainya dan yang semacam mereka. Akhirnya kita mengakunya niatnya untuk mengingkari kemungkaran. Akan tetapi karena cara kita yang salah, cara kita yang kasar, akhirnya apa? Mereka mencaci maki sunnah ya, mereka mencaci maki manhaj salaf ya. Bukan kita, memang kita nggak benar gitu loh ya, cara kita, manhaj kita menisbatkan diri kita ke salaful ummah. Akan tetapi kita tidak mengikuti jalan mereka, walaupun kita menisbatkan ya diri kita kepada mereka. Akan tetapi ternyata dalam berdakwah kita tidak mengikuti mereka ya. Lalu kemudian karena cara kita berdakwah tersebut, sehingga mereka pun menghina, mencaci maki ya syariat yang mulia ini, mencaci maki manhaj salaf yang mulia ini, maka kita pun mendapatkan dosa ya. Karena kenapa? Kita yang menjadi penyebab sehingga manhaj yang hak ini dicaci maki oleh orang ya, kan seperti itu. Dan banyak kita saksikan pada hari ini ya, saudara-saudara kita niatnya bagus dalam rangka untuk mengingkari kemungkaran, akan tetapi cara mereka salah, sehingga apa? Dakwah yang sudah berat ini semakin susah diterima oleh orang lain. Jadi kita harus berusaha dengan dengan sebaik-baiknya, dengan berlemah lembut kepada orang lain ketika kita menyampaikan dakwah yang hakiki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian ya mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin, yang nantinya akibat dari perbuatan kita mencaci maki mereka, mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, mencaci maki mereka itu, maka yang terjadi mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permusuhan ya, dan tanpa ilmu. Jadi ini yang harus kita hindari. Ketika kita hendak mendakwai mereka, sampaikan kebenaran ini dengan sebaik-baiknya ya, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dengan yang lemah lembut, dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu. Kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, kita mengikuti bagaimana para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah dalam mendakwakan dakwah yang hak ini. Ketika kita sudah berusaha melalui jalannya mereka dan mereka masih membenci kita, itu sudah bukan urusan kita lagi. Yang jadi masalah ketika kita menisbatkan diri kita kepada salaful ummah, lalu kemudian kita berdakwah tidak di atas jalannya mereka. Ini yang keliru. Lalu kemudian orang-orang pun mencela dakwah yang hak ini. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki bab yang ke-15 ya. Kita masuk ke bab yang ke-15. Babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman ya terhadap yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, jadi durhaka kepada kedua orang tua itu ada hukumannya. Ya, ada azabnya gitu kan, seperti itu. Ada ancamannya ya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis di sini. Beliau mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yazid. Ya, Abdullah bin Yazid telah menyampaikan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Uyainah bin Abdurrahman. Telah menyampaikan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman. An Abi, dari ayahnya. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi Abu Bakrah ini adalah salah seorang sahabat. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga radhiyallahu ta'ala anhu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakrah. Ya, an Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi yang melakukannya
di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat. Artinya, ya ada satu dosa yang mana ketika seorang hamba melakukan dosa tersebut, maka akan disegerakan ikatnya, hukumannya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia tidak bertaubat, tetap juga ditabungkan, disimpankan untuknya di akhirat. Ya, jadi bukan serta-merta ketika dia di dunia sudah disegerakan azabnya, lalu kemudian dia tidak mendapatkannya lagi di akhirat. Enggak. Ya, di samping disegerakan ya ikatnya, ya hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap juga tabungan bagi dia nanti di akhirat. Tetap ada bagi dia hukuman yang disiapkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngefek ya terhadap nanti di akhirat. Artinya tidak mengurangi azabnya nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, minal baghi wa qati'atir rahim, daripada perbuatan sewenang-wenang dan memutus hubungan persaudaraan. Ya, jadi ini ancaman dari Rasulullah SAW bahwa dosa yang disegerakan azabnya, disegerakan hukumannya di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, ya, perbuatan sewenang-wenang, zalim. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim. Ya, karena kenapa? Perbuatan zalim ini tidak mungkin diundur-undur, tidak mungkin ditangguhkan, tidak diberikan tenggat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti disegerakan azabnya di dunia. Ya, ini kesewenang-wenangan. Ya, apalagi yang berkaitan, yang berhubungan dengan sesama kezaliman terhadap sesama orang lain. Ya, ini hati-hati. Karena kenapa? Ternyata ini adalah salah satu dosa yang ketika kita terjatuh pada dosa ini, maka tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan azabnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga azabnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa qati'atir rahim, dan memutuskan tali silaturahmi. Ya, dan yang terbesar lagi dosanya adalah yang ketika yang kita putuskan tali silaturahmi yang kita putuskan itu adalah orang tua kita sendiri. Ini lebih berat lagi. Ya, ini lebih berat lagi daripada saudara atau yang ada hubungan darah dengan kita yang lainnya. Ya, yang paling besar adalah orang tua kita. Ya, karena yang dimaksudkan di sini hadis ini silaturahim, ya, adalah yang ada hubungan darah dengan kita. Ya, bukan secara uruf. Ya, kalau kita di Indonesia ini secara uruf, kalau ada orang mengatakan saya mau silaturahmi, itu biasanya nggak mesti harus ke ke keluarga atau yang ada hubungan darah, hubungan nasab, nggak mesti. Biasanya ke rumah temannya juga dia mengatakan saya mau silaturahmi, ya, atau ke rumah sahabatnya misalnya, atau ke rumah gurunya, ya, atau ke rumah wali santri misalnya dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya kita mempergunakan kata silaturahmi. Ini secara uruf. Akan tetapi kalau dalam bahasa syariat yang dimaksudkan dengan silaturahmi itu, ya, menyambung tali silaturahmi itu adalah yang ada hubungan darah dengan kita. Ya, ada ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan silaturahmi, menyambung tali silaturahmi ini hanya yang ada hubungan darah dan haram untuk dinikahi. Ya, seperti misalnya ponakan, ya, atau om misalnya, ya seperti itulah yang intinya haram untuk dinikahi. Ada yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi ada ulama yang mengatakan lebih luas lagi bahwa semua yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, sepupu gitu kan, atau anaknya sepupu atau sepupu dua kali dan seterusnya. Intinya ada hubungan nasab, ada hubungan kekeluargaan dengan kita, maka itulah yang disebut sebagai silaturahmi. Ya. Dan orang lain nggak masuk dalam bahasa syariat kita. Kita tidak berbicara masalah uruf. Akan tetapi kita berbicara masalah syariat. Yang dimaksudkan di sini adalah yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ketika kita tidak mau berbicara dengan mereka, menghindari mereka, tidak mau mengunjungi mereka, ya, karena sesuatu dan lain hal, bukan karena udzur, ya, atau bukan karena kesibukan dan lain sebagainya. Intinya karena kita tidak mau dan sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan mereka, maka inilah yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dosanya tidak ditangguhkan sampai hari kemudian, disegerakan di dunia, dan apa yang dia alami di dunia itu tidak mengurangi azabnya kelak di akhirat. Ya, seperti itu. Baik, kalau kita lihat dalam hadis-hadis, udah masuk waktu belum ya? Kalau kita lihat dalam hadis-hadisnya, itu banyak sekali ancaman-ancaman
ya, besar sekali bahayanya juga ancamannya bagi siapa saja yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, bagi siapa saja yang memutuskan tali silaturahmi. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskan tali silaturahmi itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidak akan masuk surga qati'. Ya, Ibnu Abi Umar mengatakan, ya, beliau mengatakan qala Sufyan, berkata Sufyan, yang dimaksudkan dengan qati' di sini qati'ar rahim, yakni qati'ar rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada di antara kita, ya, saat ini sampai pada detik ini, ya, memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga kita, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah meminta maaf kepada saudara kita tersebut. Karena kenapa? Ya, karena diancam oleh Rasulullah SAW bahwa tidak akan masuk ke dalam surga. Hati-hati, ya. Jadi kita ingat-ingat, kita koreksi diri kita masing-masing. Saya dan antum, kita ingat-ingat siapa keluarga kita yang kita putuskan, ya, yang kita hindari, tidak mau bicara, tidak mau bertemu dan lain sebagainya. Ingat-ingat, karena kalau ada, Rasulullah SAW mengancam kita. Di samping azabnya disegerakan di dunia, kata Rasulullah yang kedua, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada tali kekerabatan. Bagaimana kalau sesama kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW hanya memberikan kepada kita waktu 3 hari. 3 hari 3 malam. Ya, yang namanya manusia sesama kaum muslimin, ya, namanya hidup berdampingan. Ya, mungkin ada saja permasalahan di antara kita. Itu wajar. Udah azan ya. Tapi walau ta'ala alam sawab, kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله
Baik, kita lanjutkan. Demikian pula dengan sesama kaum muslimin. Adapun dengan sesama kaum muslimin, ya namanya namanya bermasalah itu wajar ya. Nggak ada di antara kita yang tidak punya masalah antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW itu memberikan tenggat 3 hari 3 malam. Kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim manapun, ayah jurahahu fawqa salas, menghajar, menjauhi saudaranya selama di atas 3 hari. Ya, di atas 3 hari 3 malam. Itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya di antara kita ini misalnya ada bermasalah, ya kita bermasalah dengan orang lain, dengan saudara kita misalnya, ya kita mau memaafkan, aduh kayaknya nggak bisa, ya mau datengin, kayaknya belum bisa deh, saya belum bisa terima, ya saat itu wajar, sehari masih wajar, 2 hari masih wajar, 3 hari masih wajar. Akan tetapi kata Rasulullah di atas 3 hari, kata Rasulullah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salat. Tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal artinya apa? Haram. Ya, berarti kalau misalnya kita mendiamkan saudara kita, ya sesama muslim di atas 3 hari, itu kita terjatuh kepada dosa besar. Ini nggak boleh. Ya, kata Rasulullah, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, untuk menghajar, menjauhi saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Ya, jadi kalau misalnya sudah di atas 3 hari, mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita datangi. Walaupun kita misalnya dalam posisi yang salah, nggak apa-apa. Ya, kata Rasulullah SAW, wa khairuhuma, ya, dan yang terbaik di antara keduanya yang bermasalah ini, 2 orang muslim yang saling bermasalah, kata Rasulullah, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memberikan salam, alladzi yabda'u bisalam, yang pertama kali memulai salam. Ini muslim terbaik, ya, di antara keduanya. Ya, nah jadi kita kalau bermasalah dengan orang lain itu wajar, ya. Namanya hati, kita nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan hati kita. Mungkin saat itu kita nggak bisa maafkan. Kalau saudara kita salah, sehari masih oke lah, 2 hari masih oke lah, 3 hari masih oke. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Ya, ini tidak termasuk. Bukan yang dimaksudkan hadis ini. Misalnya kita nggak pernah ketemu selama 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun, bukan karena kesibukan, bukan karena jarak gitu dan lain sebagainya. Akan tetapi ada permasalahan di antara kita. Ya, sehingga kita saling menjauh. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang kita tidak membuat kita marah gitu. Akhirnya kita jauhi orang tersebut. Ya, kita lihat orang tersebut mau melewati satu jalan, kita cari jalan yang lain agar supaya tidak ketemu atau tidak papasan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mau ditegur, tidak mau diajak bicara, ya tidak mau, ya itulah seperti itu. Nah, didiamkanlah kalau kita bilang seperti itu. Ya, ini nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW memberikan waktu kepada kita 3 hari 3 malam. Lewat daripada itu nggak boleh. Ya, baik. Kemudian diantara bahaya, ya, bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala para pemutus tali silaturahmi. Ya, jadi ini harus kita ingat baik-baik ya. Jangan sampai kita lakukan karena dosanya sangat banyak, bahayanya sangat banyak, ancamannya sangat keras. Dari Allah Subhanahu Wa Taala maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi." Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kiranya jika kalian berkuasa, maka kalian akan membuat kerusakan di bumi ini, ya? Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa tuqatti'u arhamakum," dan kalian memutuskan tali silaturahmi di antara kalian. Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini dengan ancaman, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang melakukan seperti ini, diantaranya melakukan memutuskan tali silaturahmi, ya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asammahum wa ama absarahum. Fa asammahum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan membuat mereka tuli, membuat mereka, telinga mereka tidak mendengarkan kebenaran, ya. Wa ama absarahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat, ya, buta penglihatan mereka. Artinya mereka tidak mau melihat kebenaran, ya. Wa qad warada qaulun an Ali bin Husain riwaladihi, dan ya ada perkataan dari
Ali bin Al-Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, namanya Ali bin Al-Husain, anaknya Al-Husain, namanya Ali juga. Ya, Ali bin Al-Husain ini radhiyallahu taala anhuma ya memberikan wasiat kepada anaknya. Apa beliau katakan? Ya bunayya, wahai anakku, la tusahibanna qati'a rahimin. Jangan sekali-sekali engkau bersahabat dengan orang-orang yang hobi gemar memutuskan tali silaturahmi. Ini pesan Ali bin Al-Husain kepada anaknya. Ya, jadi beliau mengatakan, wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau berteman, bersahabat, mengambil teman dekat orang-orang yang gemar hobi ya memutuskan tali silaturahmi. Karena kenapa kata beliau, fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillah. Karena sesungguhnya aku mendapati dalam Al-Qur'an orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala fi thalathati mawatin, dalam 3 tempat. Maksudnya dalam 3 ayat. Ya, jadi hati-hati. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Kemudian diantaranya adalah, diantara bahayanya orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia distempel sebagai orang fasik serta merugi di dunia dan di akhirat. Jadi banyak ancamannya. Ya, diantaranya dia akan mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang fasik, kemudian dia adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 27, ya, yudillu bihi katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan perumpamaan tersebut, ya, karena sebelum ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah memberikan perumpamaan seperti itu. Nah, kemudian Allah berfirman yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menyesatkan banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan memberikan petunjuk kepada banyak orang, ya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang fasik, ya. Bagaimana kriteria mereka? Apa karakter mereka? Di antara karakter orang-orang fasik tersebut, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 27 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian tersebut teguh, ya. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyambungnya. Artinya, mereka gemar memutuskan tali silaturahmi. Ini diantara karakter ciri khas orang-orang fasik kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Wa yusiluna fil ard. Mereka juga gemar membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mencap mereka ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi, ya, di dunia dan di akhirat. Kalau ada seseorang yang sudah distempel, sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang merugi di dunia dan di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Ya, ini keniscayaan, ini suatu kepastian bahwa orang yang sudah distempel oleh Allah dengan stempel kerugian di dunia dan di akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Ya, baik. Kemudian diantaranya bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi, amal-amalnya tidak akan diangkat dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, capek beramal, ya, capek melakukan amalan. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang memutuskan tali silaturahmi tersebut beramal siang dan malam. Ya, mereka melakukan amalan-amalan, proyek-proyek kebaikan. Ya, siang dan malam mereka beramal. Akan tetapi ternyata mereka adalah orang yang memutuskan tali silaturahminya, maka amalannya tersebut sia-sia. Karena kenapa? Amalannya tidak diangkat tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan bani Adam, anak cucu Adam, tu'radu 'ala Allah ta'ala 'ashiyata kulli khamisin lailatal jum'ah. Ya, bahwa amalan-amalan anak cucu Adam itu akan diangkat, ya, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sore Kamis sore pada malam Jumat. Ya. Jadi setiap malam Jumat, Kamis sore, malam Jumat, itu amalan kita diangkat. Ya, diangkat ke langit untuk diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yuqbalu amalu qati rahimin. Akan tetapi perhatikan,
Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, jadi Masya Allah, hati-hati ya. Jangan sampai kita terjatuh kepada dosa besar ini, memutuskan tali silaturahmi. Kemudian pemutus tali silaturahmi pada hakikatnya memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada hakikatnya dia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul. Bahwasanya rahim itu yaitu tergantung gitu, bergantung di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim itu berkata, ya, rahim itu berkata, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku, kata rahim tersebut, wasalahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Ya, wa man qata'ani, kata rahim tersebut, barang siapa yang memutuskan aku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutuskannya. Ya, jadi bahaya. Ya, dan yang paling besar dosanya adalah memutuskan tali silaturahmi kepada orang tua kita. Ya, kepada orang tua kita. Alhamdulillah mungkin di sini tidak ada, ya, dan jangan sampai ada. Ya, tapi di luar sana banyak kasus-kasus anak memutuskan tali silaturahmi dengan orang tuanya. Ya, banyak yang tidak mau bertemu dengan orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya mungkin tidak memberikan harta kepada dia. Ya, mungkin tidak merasa tidak adil. Akhirnya dia nggak mau datang ke orang tuanya. Jangankan datang, telepon aja dia nggak mau. Ya, nggak mau hubungi orang tuanya. Ya, bahkan menjauh dari orang tuanya. Bahkan istilahnya kayak buang diri. Ya, orang tuanya nggak boleh tahu dia di mana, bagaimana kabarnya, nggak ada anak yang seperti itu. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya. Ya, Anil Hasan, ya, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Ya, bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan zina? Wa syurbil khamri, dan meminum khamar. Ya, wasariqati, dan mencuri. Ya, jadi Rasulullah SAW menanyakan 3 dosa besar. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Kemudian yang kedua meminum khamar, yang ketiga mencuri. Ya, maka kulna, perawi hadis mengatakan, kami mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, ini para sahabat. Kalau nggak tahu mereka mengatakan Allah wa rasuluhu, Allah ta'ala alam bisawab, gitu kan? Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mereka nggak mau menjawab sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hunna al-fawahish. Yang ketiga ini yang beliau telah sebutkan, yang telah saya sebutkan, kata Rasulullah SAW, al-fawahish adalah merupakan perbuatan-perbuatan keji. Ya, jadi zina, meminum khamar, ya, kemudian mencuri, ini semua adalah perbuatan-perbuatan keji. Wa fihinna al-uqubah. Dan ketiga kasus ini, ketiga perbuatan keji ini ada hukumannya. Ya, kata Rasulullah SAW, ada hadnya. Ya, seperti misalnya kalau berzina. Ya, berzina itu hukumannya apa? Hadnya apa? Ya, artinya ada hadnya di dunia ketika hukum Islam diberlakukan. Ya, jadi nggak serta-merta ada hadnya lalu kemudian antum main hakim sendiri, nggak boleh. Malah antum yang berdosa seperti itu. Ya, tapi ada hadnya. Apa hadnya bagi orang-orang yang berzina? Ya, ada yang tahu nggak? Ya, kalau bujang misalnya, masih bujang. Ya, bujang belum pernah menikah loh ya. Bujang belum pernah menikah. Karena kalau sudah pernah menikah, ya itu lain lagi urusannya. Ya, bujang belum pernah menikah. Ini gimana urusannya? Hadnya gimana? Ya, mi'at janda, dipukul, dicambuk berapa? 100 kali. Ya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at janda, dalam surah An-Nur. Ya, bahwa setiap dari pezina tersebut, ya, yang masih bujangan itu, yang belum pernah menikah, sama sekali belum pernah menikah, itu dicambuk masing-masingnya 100 kali. Kemudian hukuman selanjutnya diasingkan selama 1 tahun, ya, atau dipenjara selama 1 tahun. Ini hukumannya. Ya, bagaimana dengan orang yang sudah pernah menikah? Ya, dirajam. Ya, dirajam sampai jadi ditanam sedada, kemudian dilempari sampai mati. Itu hukumannya bagi orang yang sudah menikah. Ini namanya had. Ya, akan tetapi kalau
antum tahu ya bahwa yang namanya perzinahan ini ya dalam sejarah Islam hampir tidak pernah ada penegakan hukum had karena kepergok. Ya, jadi pernah ada kasus ditegakkan had di zaman Rasulullah SAW. Ya, itu karena apa? Karena berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan. Ya, karena gak gampang. Ya, karena kalau misalnya ada yang memergoki, mohon maaf, orang yang sedang muslim yang sedang berzina, ya, kemudian dia melaporkan, maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus mendatangkan 4 orang saksi, 4 orang laki-laki yang adil, saksi yang adil. Ya, tidak boleh 3, harus 4 orang. Ya, 3-3-nya ulama misalnya. Ya, 3-3-nya ulama, enggak diterima. 4 orang pun laki-laki ya yang adil, 4 orang pun 4-4-nya harus melihat ya ember masuk ke dalam sumur. Antum sudah paham bahasa kiasan begini, nggak perlu saya vulgar kan? Paham bahasanya? Harus melihat ember masuk ke dalam sumur. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nggak usah vulgar ya. Harus melihat ember masuk ke dalam sumur. Ya. Nah kalau misalnya 3-nya melihat ember masuk ke dalam sumur, terus yang satunya bilang, kayaknya saya ragu deh, kayaknya nggak masuk deh. Ya, mereka hanya tindih-tindihan, misalnya maaf ya, misal cium-ciuman, kayaknya ember nggak masuk ke sumur deh. Maka ini ditolak. Ya, 4-4-nya harus menyaksikan apa? Ember masuk ke dalam sumur. Ya, ini berat, nggak gampang. Makanya sepanjang sejarah Islam hampir tidak ada penegakan had karena kepergok. Ya, yang ada di zaman Rasulullah SAW beberapa kasus itu karena pengakuan. Ya, pengakuan dari orang yang berzina tersebut akhirnya sampai ditegakkan had. Ya, ini saking coba perhatikan bagaimana Islam ya menghargai ya kehormatan seorang muslim. Ya, sampai nggak boleh sembarangan menuduh orang melakukan perzinahan, mentang-mentang ada CCTV dari timur, barat, selatan, utara, lalu kemudian kita mengatakan oh iya dia berzina, nggak bisa seperti itu. Ya, ini ada hukumannya tersendiri dalam Islam. Ya, baik. Kemudian ya meminum khamar misalnya, meminum khamar juga ada hadnya. Ya, apa hadnya bagi para peminum khamar? Ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa cambuk 40 kali. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi peminum khamar dicambuk 40 kali. Ya, dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa dicambuk sebanyak 80 kali. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ya bahwa apakah apakah cambuk hukuman ini sebanyak 40 atau 80. Intinya keduanya benar. Ya, seperti itu. Ya, tergantung bagaimana ijtihadnya pemimpin. Ya, apakah dengan 40 kali misalnya, kalau 40 kali para pelaku peminum miras ini sudah kapok atau yang lainnya sudah kapok, maka dia terapkan itu. Akan tetapi kalau misalnya dilihat 40 ini tidak ngefek, ya nggak ngefek bagi orang-orang yang sudah kecanduan misalnya, maka mungkin diterapkan sebanyak 80 kali, ya. Dan ini pernah dilakukan oleh 40 kali dilakukan oleh Rasulullah, ya, demikian pula dengan Abu Bakar, dan yang 80 kali dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kemudian mencuri, ya. Bagaimana hadnya bagi orang yang mencuri? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Ya, nakalan sebagai hukuman bagi mereka, ya, sebagai hukuman terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, enggak serta-merta nyolong misalnya Rp1.000 langsung dipotong tangannya, enggak. Ada batasannya juga. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada orang yang dipotong tangannya gara-gara dia mencuri perisai, ya, kayak baju besi gitu, perisai yang dipakai untuk berperang itu, yang dikonversikan kalau dirham itu sekitar 3 dirham, ya, atau misalnya ya sebanyak 1/4 dinar, ya. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah berkata kalau dikonversikan ke riyal mungkin sekitar 20 real, ya. Ya, seperempat
dinar tersebut. Jadi nggak terlalu banyak. Nah ini batasannya bagi orang-orang yang melakukan pencurian. Jadi dipotong tangan-tangan mereka. Ya, jadi ini ada hadnya di dunia yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW wafihinal uqubah, dan ada hadnya, ada hukumannya di dunia. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, kata Rasulullah SAW, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, rajanya dosa besar yang terbesar. Ya, karena dosa besar itu kan bertingkat-tingkat. Dosa besar ya juga bertingkat-tingkat. Kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian bi akbaril kabair, ya dosa besar yang terbesar, rajanya dosa besar. Ya, maka kata Rasulullah SAW, dosa besar yang terbesar adalah asyirku billahi ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Luqman juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan kezaliman terbesar, ya, kriminalitas terbesar yang ada di alam semesta ini, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kemudian perhatikan, setelah Rasulullah SAW mengatakan asyirku billah, kemudian wa uququl walidain, tadinya Rasulullah sambil mengucapkan hadis ini, Rasulullah SAW itu sandaran di tembok, di dinding. Ya, kemudian wa kana muttaqian, kata perawi, tadinya Rasulullah SAW bersandar, ya, fahtafaza, lalu kemudian Rasulullah berdiri. Artinya setelah sandaran, ya, leye gitu misalnya, sandaran gitu, mengucapkan hadis ini, tiba-tiba Rasulullah kayak duduk gitu, tidak bersandar, ya, berdiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wazur, dan perkataan dusta. Ya, ini adalah merupakan dosa besar yang terbesar. Jadi jangan remehkan yang namanya dusta itu, ya, bohong itu, jangan remehkan. Ya, karena ini adalah merupakan dosa besar yang terbesar. Ya, banyak di antara kita menganggap remeh yang namanya bohong. Ya, menganggap remeh yang namanya bohong, sehingga yang sehari-hari kita itu menjadi konsumsi. Ya, bohong itu adalah sudah konsumsi. Artinya ketika kita berbohong dengan entengnya, kita tidak merasa berdosa. Banyak di antara kita yang seperti itu. Dan ternyata kata Rasulullah SAW, ini di antara dosa besar yang terbesar, ya, yaitu berbohong. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun gara-gara satu kata yang dia ucapkan, yang ternyata satu kata tersebut membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ya, dan kita banyak terjadi, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita kadang-kadang terjadi di perkara-perkara seperti ini. Dengan gampangnya kita berbohong, ya. Apalagi pada hari ini, kadang-kadang berbohong itu dijadikan sebagai mata pencaharian, ya. Bahkan ada profesi-profesi tertentu, gimana caranya supaya orang tertawa, akhirnya semua yang dia ucapkan itu kebohongan demi kebohongan dia ucapkan. Nah, orang-orang yang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dia berbohong untuk membuat orang-orang ketawa. Ya, jadi dia berbohong gimana caranya supaya orang-orang tertawa. Ya, kata Rasulullah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti ini dilaknat oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Jadi hati-hati, ya. Walaupun itu bukan profesi kita, tapi banyak di antara kita sadar atau tidak sadar kadang-kadang berbohong untuk membuat, ya, teman-teman kita tertawa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini terjadi, karena ini adalah merupakan dosa besar yang terbesar. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari hanya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana kasus bila kedua orang tua berpisah dan ayahnya tidak bertanggung jawab atas anaknya, bahkan ayahnya tidak melihat, bahkan membiayai si anak? Pertanyaannya, apakah si anak berdosa bila dia tidak menyambung tali silaturahmi dengan ayahnya? Jawabannya iya, kalau dia sengaja. Ya, dia sengaja, ya, karena kasus tadi, ya, akhirnya dia tidak menyambung tali silaturahmi dengan ayahnya. Dia benci gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian dia putuskan, dia nggak mau telepon, dia nggak mau temui, dia menghindar. Maka ini termasuk dosa besar. Ini nggak boleh, ya. Apa yang dilakukan oleh ayah kita misalnya, perbuatannya tersebut itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, Rasulullah SAW bersabda, kafal bil mar'i ithma. Cukuplah dosa seseorang kalau dia menyia-nyiakan siapa yang menjadi tanggungannya. Ya, jadi ayah kita dalam kasus ini dia berdosa. Ya, dia berdosa. Akan tetapi kita sebagai anak tidak boleh membalas perlakuan buruk ayah kita dengan perlakuan buruk yang sama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya, idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan yang baik. Ya, jadi nggak boleh. Ya, nggak diperkenankan. Walaupun orang tua kita tidak bertanggung jawab, ayah kita tidak bertanggung jawab kepada ibu kita dan kepada kita, ya tidak membiayai kita, bahkan dulu tidak pernah mau nengok kita misalnya, maka kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dengan ayah kita kalau kita tahu keberadaan ayah kita tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Tadi dikatakan bahwa pembohong adalah dosa besar. Lalu apa hukumnya orang yang suka ngeprank? Ya, jadi pasalnya kena dua dia ngeprank ini. Dia bohong kemudian dia menzalimi orang lagi gitu. Ya, ini dia kita kan di dosa besar tersendiri menakut-nakuti seorang muslim kan seperti itu. Ya, bahkan kita dilarang oleh Rasulullah SAW menunjukkan senjata tajam kepada seorang muslim. Ini dilarang. Ya, ini diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ngepranknya adalah pasal tersendiri, dia bohongnya juga pasal tersendiri. Jadi dia kena dua pasal, hati-hati. Ya, dia kena dua dosa besar di sini, hati-hati ya. Dan semua ini kelak akan ada hisabnya nanti di akhirat. Ya, kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau baga jabalun ala jabal." Andainya ada sebuah gunung, ya, zalim terhadap gunung yang lain, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung yang zalim ini. Ini gunung loh, tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasulullah, bahwa setiap hak itu akan dikembalikan pada hari kemudian, sampai kepada seekor kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu akan ditegakkan qisas. Setelah ditegakkan qisas, baru dia dijadikan tanah. Nggak berkepanjangan. Ditegakkan qisas bagi kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, dia tegakkan qisas, lalu kemudian dijadikan tanah. Maka bagaimana lagi dengan kita? Kata Rasulullah SAW, "Man kana indahu madlamatun al-yawm li akhihi, ya, falyastahilluhu al-yawm." Siapa yang pernah menggolimi saudaranya, baik yang semua bentuk kezaliman, ngeprank, ya, dan semacamnya yang lainnya. Siapa yang pernah menggolimi saudaranya, falyastahilluhu al-yawm, maka hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Dia minta maaf sekarang ini. Ya, qabla ayati yaum, sebelum datang satu hari, kata Rasulullah SAW, yaum la dinar wala dirham, enggak berlaku lagi dinar dan dirham. Ya, yang ada, kata Rasulullah SAW, orang yang suka ngeprank orang, yang ada adalah kalau yang ngeprank itu, ya, dia punya kebaikan, maka pahalanya, kebaikannya akan ditransfer kepada yang diprank. Ya, atau misalnya dia nggak punya kebaikan, habis sudah kebaikannya, maka dosa orang yang diprank ditransfer kepada yang ngeprank. Hati-hati, nggak benar, ini benar. Ya, hati-hati. Jadi yang pernah ngeprank saudara-saudaranya, segera minta maaf. Ya, minta kehalalannya. Karena kenapa? Ada hisabnya nanti di hari kemudian. Ya, zalim itu terbagi tiga kan. Dan di antara kezaliman, kata Rasulullah, zulmun la yatrukuhullah. Ada kezaliman la yatrukuhullah, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah. Ya. Diwan layak trukuhullah, yang catatan yang tidak mungkin layak trukuhullah, nggak mungkin ditinggalkan, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berhubungan dengan sesama manusia, termasuk diantaranya ketika kita ngeprank saudara kita. Ya, jadi jangan bangga. Misalnya ada orang yang suka ngeprank kemudian followernya sampai 1 juta, jangan bangga. Ya, itu belum lagi dosa orang yang ikutin, belum dihitung 1 juta orang yang nonton dia, kemudian dia ikuti dia ngeprank, mereka juga ngeprank, maka dosa orang yang ngeprank itu juga mengalir ke dia tanpa mengurangi dosa masing-masing ini. Banyak dosanya. Ya, susah kita merinci satu-satu, banyak pasalnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Satu lagi ya. Taib.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan ilmu yang bermanfaat ya. Penting juga. Irin bertanya, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang seringkali selingkuh dan kita takut untuk menegurnya karena watak yang dimiliki orang tua keras. Apakah kita sebagai anak akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Jika tidak ada usaha dari kita, ya kita ridho, ya. Atau kita biarkan pelanggaran ini terjadi, ya, dilakukan oleh ayah kita, tidak ada usaha sama sekali dari kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama, falyughayyirhu biyadihi. Ini sabda Rasulullah SAW. Langkah pertama, cegah dengan tangan, ingkari dengan tangan. Tidak bisa dengan tangan, kata Rasulullah, bilisani, dengan lisan. Tidak bisa juga dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Paling enggak dia membenci, ya, dia menyayangkan ini terjadi, dia membenci ini. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka di antara usaha yang kita lakukan, kita mungkin bisa ngadu kepada orang yang disegani oleh ayah kita, mungkin Pak RT, Pak RW, atau mungkin ada temannya yang disegani, yang dia mau dengarkan temannya tersebut walaupun wataknya keras. Biasanya orang sekeras-kerasnya wataknya itu biasanya ada orang yang mau didengarkan, satu atau dua orang. Kita lihat siapa orang tersebut, lalu kita sampaikan, tolong dinasehati ayah saya begini. Gak apa-apa, kita ceritakan. Tapi tolong Bapak jangan bilang kalau ini saya ngasih tahu. Ya, nah kalau kita sudah lakukan acara-acara seperti ini, insya Allah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Ya, dan yang punya kewenangan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita sudah berusaha mengingkari dengan tangan kita, nggak bisa dengan lisan kita, nggak bisa kita ingkari dengan hati kita. Akan tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemudian bisa juga ditempuh cara yang tadi yang saya katakan, kita hubungi mungkin teman-temannya atau yang dipandang, yang disegani oleh ayah kita tersebut. Lalu kita meminta tolong kepada dia untuk menasihati ayah kita tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau kita sudah lakukan ini, maka insya Allah taala tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekali lagi yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, ya, dan dari syaitan, dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nahtadi bi subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.